Namun, bagaimana bila alat penakar hujan rusak? Sebelum itu, mari kita melakukan simulasi. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah toples ukuran kecil, toples ukuran sedang, toples ukuran besar, 3 corong dengan diameter yang sama, pewarna makanan, tiang penyangga, semprotan air dengan siraman yang merata, serta alat bantu. Saatnya kita melakukan simulasi pertama. 3 buah toples diletakkan sejajar di atas tiang penyangga. Tinggi tiang penyangga disesuaikan dengan tinggi toples agar keduanya berjumlah 120 cm. Hal ini diasumsikan sebagai tinggi penakar hujan observatorium. Hujan buatan yang dibuat dengan menggunakan semprotan air diturunkan secara merata di atas ketiga toples yang sudah disiapkan. Bisa kita lihat bahwa sedikit demi sedikit air hujan mengisi ketiga toples tersebut. Setelah hujan reda, ketiga toples tersebut kita teteskan pewarna makanan untuk memudahkan pengamatan. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa ketinggian air dari ketiga toples tersebut adalah sama. Kita masuk ke simulasi yang kedua. Pada dasarnya, cara kerja simulasi kedua sama dengan simulasi yang pertama. Hanya saja berbeda perlakuan. Kita letakkan corong di atas ketiga toples tersebut untuk menyamakan luas penampang. Saat hujan turun, perlahan-lahan mulai terlihat perbedaan ketinggian air pada ketiga toples tersebut. Untuk memudahkan pengamatan, kita teteskan kembali pewarna makanan ke dalam ketiga toples tersebut. Terlihat dengan jelas bahwa ketinggian air di ketiga toples tersebut tidaklah sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan dari Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru. Hasil simulasi pertama menyatakan bahwa prinsip pengukuran curah hujan adalah tinggi air yang tertampung, bukan volumenya. Sehingga air hujan yang turun dan masuk pada penampang yang berbeda akan memiliki tinggi yang sama, dengan asumsi bahwa tidak ada air yang menguap, mengalir, dan meresap. Hasil simulasi yang kedua menyatakan bahwa curah hujan yang sama akan menimbulkan genangan atau banjir di suatu tempat jika daya tampung air pada tempat tersebut cukup kecil, sehingga pengetahuan karakteristik hujan diperlukan dalam pembangunan suatu wilayah. Jadi, alat apapun bisa digunakan sebagai penakar hujan. Alat rusak bukan berarti menjadi hambatan dalam melakukan pengukuran curah hujan, bukan pula menjadi alasan kehilangan data. Melaporkan alat yang rusak kepada stasiun koordinator pos kerjasama menjadi hal yang pertama yang harus dilakukan. Sambil menunggu tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pengamat, maka untuk menjaga homogenitas dan keseluruhan data. Pengukuran atau penakaran curah hujan bukanlah sesuatu yang susah ataupun memerlukan alat yang modern dan mahal. Simulasi pertama menunjukkan bahwa pengukuran curah hujan dapat menggunakan alat sederhana yang ada di sekitar kita.